mana setiap negara itu ingin memastikan warganya bisa makan, bisa hidup dengan pangan dan energi. Tadi yang terakhir saya sudah sampaikan, mari kita hadirkan. Saya pribadi punya pemikiran terobosan menyelesaikan permasalahan di muka bumi ini kembali ke Al-Quran. Silakan teman-teman agama lain juga, menurut saya pasti kembali ke kitab suci kita masing-masing. Karena di kitab suci itulah semua tergambarkan secara jelas, secara gamblang, dan bisa diimplementasikan dan bisa dibuktikan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Sekira itu dari saya, terima kasih, mohon maaf ya. Ini tadi naiknya cuma 10 menit, jadi bicara yang keberapa saya. Mohon maaf ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub mohon izin untuk tetap di atas panggung karena kita akan segera sekaligus menyerahkan plakat sebagai tanda terima kasih atas kehadiran secara langsung dan juga insight-insight yang banyak dari sambutan dan opening remarks dari acara pelantikan. Belum sambutan, kita akan segera memberikan Mas Gembong dan Mas Damo, silakan naik ke atas pentas untuk mendampingi plakat penghargaan atas kehadiran Pak Wagub dalam acara pelantikan dan pengukuhan pengurus ITB Jakarta akan segera diberikan dan sekaligus untuk berfoto bersama. Satu dua lagi, satu dua, oke cukup. Baik, satu foto bersama lagi kami minta untuk para narasumber yang akan berbincang. Kang Salman, Pak Ivan, para narasumber, Pak Vijay, bagi dua. naik ke atas pentas untuk berfoto bersama. Ayo bro. Kang Salman lagi ke toilet nih kayaknya ya. Masih dulu. Baik, dulu kami persilakan. Kang Salman Subakat lagi ke toilet nih sepertinya. Dikit lagi. Ya. Oke, cukup pas. Oke, di kamera satu dua lagi, dua. Oke cukup. Mohon izin dibuka masker, kita tetap kayak bapak-bapak.id. Oke. Jakarta Bangkit. Baik, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Pak Wagub, terima kasih atas. Di ITB ini pengukuhan nggak ada sumpahnya, jadi kalau di organisasi pakai sumpah sebelum dilantik. Kalau di ITB ini sumpahnya di belakang, disumpahin maksudnya. Kalau kerjanya nggak benar, disumpahin di belakang. Gitu. Jadi bukan di depan sumpahnya, tapi di belakang. Saya bacakan aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung dengan ini mengukuhkan dengan nomor dan selanjutnya menimbang dan selanjutnya ingat menetapkan keputusan pengurus Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung tentang Ikatan Alumni ITB Daerah DKI Jakarta. Pertama, mengesahkan susunan pengurus IAITB Daerah DKI Jakarta periode 2022 sampai 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Saya bacakan singkat. Dewan Penasehat Ketua Ahmad Riza Patria. Kebetulan Pak Wagub ini juga adalah Dewan Pengarah IAITB Pusat. Jadi beliau yang mengarahkan saya. Dan selanjutnya kemudian pengurus Ketua Damoza Nirwan, Wakil Ketua Dwi Arianto Nugroho, Sekretaris Jenderal Romzirio Wibawa, Bendahara Umum Anwar Rustanto, dan
selanjutnya. Saya tidak baca semuanya. Putusan yang kedua adalah surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan pada tanggal 6 September 2022 di Jakarta. Mudah-mudahan Bos Damos bisa menjaga sinergi, kolaborasi, dan mengumpulkan seluruh alumni ITB yang ada di Jakarta untuk bekerja bersama-sama, karena alumni ITB mayoritas ada di Jakarta nih, jadi PR-nya cukup berat. Kita kalau di Jakarta jadi anak buahnya Bos Damos, kan? Balik-balik ya. Tapi nggak apa-apa, memang begitu ya. Ini beliau ini sama saya dari 2011 kita kerja sama-sama dulu di Ikatan Alumni Mesin ITB. Hari ini kita bertemu lagi di tempat yang lain dengan posisi yang berbeda juga. Mudah-mudahan kerjasama yang selama ini sudah berjalan bisa dilanjutkan menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih. Silakan Mas Damos. Selamat sekali lagi. Selamat juga pada para pengurus yang sudah bersedia membantu Ikatan Alumni ITB Jakarta untuk bekerja 4 tahun ke depan. Terima kasih juga untuk Bang Mas Munif ya, yang sudah mengabdikan dirinya bekerja di Ikatan Alumni Jakarta di periode sebelumnya. Oh, ada Bang Denci nih, Bang Jumhur. Selamat datang Bang Jumhur Hidayat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi, selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Mas Gembong, simbol satu lagi penyerahan bendera, mohon izin, mic-nya saya ambil. Bendera diserahkan oleh Mas Gembong kepada boleh dibuka sedikit, Om Damos, lebih dibentarkan. Ya. Baik, mohon izin singkat saja segera dilakukan para pengurus yang berada di pengurus IITB Jakarta untuk foto bersama. Mas Gembong, mohon izin kita foto. Dengan juga dengan Pak Wagub Bapak Ahmad Riza Patria, mohon izin Pak, kita naik sebentar untuk naik bersama kepada pengurus. Ya, para pengurus, Andika, Mbak Widi, dipersilakan Ardian, Miftah, ayo. Ya, penasihat, Bang Dani, monggo Bang Dani, Pak Abdi Munif, ayo dipersilakan. Satrio, Romzi, oh udah. Ya, silakan Widi. Sorry, tolong dibantu. Widi, ya. Oke. Sudah semua? Ya. Oke, dan saya. Oke, salam. Baik, 8.30 waktu yang tepat saatnya kita untuk segera masuki salah satu daging utama acara malam hari ini. Kita akan ngobrol santai tetapi cerdas pastinya
dalam rangka pengukuhan dan penetapan pelantikan pengurus IAITB Jakarta 2022 sampai 2026. Pak Wagub, terima kasih. Insya Allah ini akan bisa membuat IAITB di Jakarta makin solid, makin hidup, dan makin memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita menyadari persis betapa banyaknya tantangan yang akan terus-menerus hadir dalam sebuah masyarakat urban, dan itu artinya harus terus-menerus ada solusi baru, pendekatan baru. Nah, kami berharap IAITB nantinya menjadi salah satu supplier solusi bagi masyarakat Jakarta. Apalagi malam hari ini ada juga diskusi terkait pengintegrasian big data untuk akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Jakarta. Ini adalah salah satu agenda amat penting bagi sebuah kota seperti Jakarta. Karena mudah-mudahan di diskusi memberikan sebuah terobosan, memberikan gagasan baru yang bisa kami manfaatkan. Saya seringkali garis bawahi bahwa ilmu yang kita pelajari bukan sekedar untuk diterapkan, tapi bagaimana ilmu itu dipakai menyelesaikan masalah. Jadi utamanya adalah menyelesaikan masalah menggunakan ilmu, bukan semata-mata menerapkan ilmu. Dengan begitu kegunaannya akan terasa, dan dengan begitu kita bukan sekedar ingin ilmu itu diterapkan, tapi ingin ada pemanfaatan yang sesuai dengan masalah yang ada dihadapi oleh masyarakat. Selamat atas pengukuhannya untuk IAITB Jakarta. Salam hangat untuk semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan sambutan untuk video yang diberikan dari Pak Gubernur Anies Baswedan, walaupun tidak hadir, tetapi beliau berkomitmen untuk memberikan inti dan daging yang justru jadi pengantar untuk diskusi kita malam hari ini, karena disebut mengenai bagaimana menggunakan ilmu dalam rangka menghadirkan gagasan-gagasan baru malam hari ini dengan tema pengintegrasian big data untuk akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Jakarta. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu untuk para narasumber yang di depan. Langsung saja kita punya Kang Ivan Permana, Elektro 95, betul? 91. Wah, salah. Awet muda ternyata ya. 91. Ada di D9X pasti ya. Masa grup saya 99, dia ada di situ juga. Ada Kang Salman Subakar, Elektro 98, betul? Wah, udah benar nih. Tepuk tangan dulu untuk mereka berdua nih. Karena di bidangnya masing-masing pastinya ada pengembangan dan terobosan-terobosan ilmu yang dimanfaatkan dengan produk-produk yang mereka hasilkan. Mas Gembong sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni ITB pastinya juga sudah berkeliling di masa pandemi ini dan melihat sendiri bagaimana pemanfaatan teknologi kita dalam rangka melakukan pelompatan di masa pandemi ini ya. Mas Gembong gitu ya, semangat dari pemerintah dan juga IAITB. Ya ITB ya, Ikatan Alumni ITB. Dan Mas, nggak usah ngaku pelengkap, kita bercandanya Mas Elon Indonesia begitu. Bukan kebetulan mengurus electric vehicle, anak mesin pasti ngerti pencerahan yang sifatnya begini, realistis tapi optimistis begitu, ya kan? Karena ada yang bilang masih 15 tahun lagi, tapi kalau nggak dicicil dari sekarang nggak akan nyampe-nyampe gitu. Dan kita sebelumnya sudah beraudiensi dengan Pak Anies kebetulan dan juga dengan pihak waktu itu bawahannya menyatakan bahwa pemerintah DKI Jakarta memiliki komitmen jangka panjang untuk pengembangan khususnya electric vehicle ini. Jadi dan secara umum juga terkait dengan konsep smart city yang kalau kenapa judulnya dipilih ini adalah karena hasil dari saya tanya-tanya juga Mas Gembong dari alumni ITB juga yang sekolah baru pulang. Saya bilang ini kalau smart city itu kayak gimana sih? Dia ngambil di Bartlett School, kebetulan sama dengan saya kampusnya di UCL, University College London, itu nomor 1 Pak di dunia gitu Mas Gembong untuk urusan urban planning. Dan di situ dia bilang bahwa kuncinya sekarang kalau mau jargon-jargon smart city ya adalah ada big data dan diintegrasikan begitu. Jadi kita ingin mendengar dari masing-masing narasumber sekarang, pasti kisahnya berbeda, tetapi mudah-mudahan seperti kata Pak Anies menjadi terobosan dan ide-ide dan gagasan baru yang bisa kita sinergikan secara konkret dalam diskusi malam hari ini. Untuk itu segera kita mulai. Yang pertama nggak usah kocok dadu dulu ya, mau tembak dari ujung dulu gitu ya. Para pembicara, mereka penanggap. Udah nawar. Tapi harapannya kita kita telepon Bang Ones habis ini ya.
Baik, waktu kita sekarang adalah pukul 8.48. Itu harapannya kita disiplin waktu 1 jam kurang lebih. Mudah-mudahan dagingnya kita dapatkan semua. Jadi kita mulai dari, silakan Sweet dulu, Kang Salman atau Kang Ivan? Yang muda dulu. Oke, kita berikan tepukan yang meriah dulu untuk Salman Subakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terbukti ya, emang kita akrab ya, nggak ada senioritas ya. Ada junioritas. No pressure loh, tapi junioritas. Ya pertama-tama senang banget ya, maksudnya suasananya ini saya mohon maaf juga. Harusnya memang saya lebih aktif di IA. Ya, ini kok pengakuan dosen di depan dulu. Nggak apa-apa. Ya. Selanjutnya nanti bisa diaktifkan di sini kan? Bidang pendidikan. Ya. Jadi kalau pengalaman aja kali ya. Jadi kalau ngomong big data itu mungkin kalau dalam unsur teknologi jelas masih ketinggalan. Tapi ini bukan klise ya, yang saya terinspirasi dari kata Mas Gugong yang lebih ketinggalan lagi justru data science juga. Jadi data itu banyak, nggak bisa dicerna gitu ya. Kalau data itu gunnya kan behind the gun kan sangat penting. Jadi bahkan kami di marketing itu sendiri banyak teknologi-teknologi yang ini baru consumer nih ya, yang udah jelas-jelas ada cuannya gitu ya. Itu saya bilang kenapa kok data-data ini nggak dipakai di Indonesia? Dia bilang nggak ada orangnya, nggak ada talentnya. Nah jadi saya jadi tergelitik itu sebagai provoking awal gitu ya. Bagaimana kita pakai data-data yang sederhana dulu, tapi jelas gitu ya. Outputnya apa, triggernya kemana? Misalnya kayak tadi kan saya senang banget pembangunan sosial baru ekonominya ya. Jadi kayak misalnya apa aja sih aktivitas sosial yang ada di Jakarta misalnya. Terus seberapa aktif alumni ITB dalam sosmed misalnya gitu ya. Dan dalam misalnya kegiatan-kegiatan volunteering misalnya seperti itu ya. Menurut saya itu jauh lebih penting daripada big datanya sendiri. Karena kalau saya wawancara interview ya, selalu ngomongnya tuh tentang data cleaning, jumlah data, kecepatan processing, tapi nanti habis dapat data itu mau kemana, mau diapain itu yang selalu menurut saya itu gapnya lebih banyak di situ. Gitu. Jadi butuh man behind the gun tadi ya, dengan data science yang bisa menggerakkan, menghidupkan data-data itu gitu ya. Dan jelas kayak minggu depan mau ngapain sih, bulan depan mau ngapain, 2 bulan. Jadi kan harusnya data science itu kan dikasih brief ya. Saya mau data-data yang bisa men-trigger jiwa sosial warga Jakarta. Nah, harusnya kan mulai dari sana dulu. Kan katanya kalau zaman kita teknik kan garbage in, garbage out gitu ya. Jadi kalau misalnya yang masuk datanya juga nggak spesifik, saya rasa teknologi seperti apapun juga nggak bisa mengenerate data yang kita butuh. Baik. Ibarat kata lagi Citayam lagi rame dibaca gitu ya, perilaku sosialnya, jadi apa yang bisa dimanfaatkan dari situ? Mungkin kira-kira seperti itu ya. Kang Salman atau Mas Salman, ini di belakang ada PowerPoint gitu kan yang dibuat. Boleh kita nanti pada tidur semua. Enggak apa-apa, kita highlight aja ya. Sekitar 10 menit bolehlah kita sharing pasti karena kan ada big data science kan. Sip. Ya, boleh hadirin kita simak dulu bersama begitu obrolan antar teman-temannya kita hentikan dulu sejenak. Oke. Ini ada alat band ya, pressure is on. Oke, big data for ini tadi terima kasih kepada tim yang udah siapkan. Ini ada beberapa approach ya. Next. Ini sekedar profile. Kita juga kesulitan bukan kesulitan ya. Tadi kalau kita ngomong big data tadi, sebetulnya data untuk para itu banyak banget. Karena konsumennya ada puluhan juta, terus itu ada ribuan dan banyak meaningful interaction di sini ya. Terus lanjut, skip aja ya, sekilas aja. Next. Bahasa padahal saya bikinnya 3 hari 3 malam. Ya. Ini data semua ya. Kalau misalnya kita juga pengen sebetulnya menumbuhkan banyak entrepreneur kan, ini data ngomong semua ya. Jadi pada tahun ini ada apa yang memicu, apa yang membuat survive ketika krisis itu kan data-data semua. Ini sekilas mengenai perjalanan perusahaan dimulai oleh orang tua saya, Bu Nur Hayati, tahun 85. Terus udah up and down. Jadi kalau kaitannya sama data itu banyak yang bilang Paragon itu maju ya karena dia
scholar gitu ya, karena dia pakai kaidah-kaidah akademis. Jadi akhirnya apa ya, walaupun dengan sederhana itu kita emang udah suka data gitu dari awal, udah suka data kayak data market, kompetitor, terus daya beli toko itu kita emang lumayan bisa mencerna dengan baik gitu ya. Tapi belum zamannya big data. Dulu waktu itu eranya era informasi katanya gitu. Next. Nah, ini brandnya gitu. Kalau misalnya kita lihat di buku-buku inovasi tadi kata Mas Gembong tadi, sebetulnya you have to build your technology and data around the customer experience kan. Jadi sebetulnya experience apa yang mau di trigger, terus baru data-data itu dan jangan sebaliknya gitu ya. Jadi lihat datanya dulu, terus baru mau experience apa. Karena at the end itu kita kan manusia, jadi istilahnya itu human centered approach gitu. Next. Ini banyak banget anak alumni ITB di Paragon, ada mungkin kayak 200 orangan, lebih dikit gitu. Terus ya ini angka-angka ya, Paragon in numbers, ada 10.000, ada 30.000 retailer, terus ada ratusan komunitas, dan kira-kira karena Nielsen bilang orang Indonesia itu kira-kira memakai 6 produk per keluarga. Jadi kita punya estimasi wadah itu dipakai di 10 atau 20 juta keluarga di Indonesia atau kira-kira 40 juta konsumen. Next. Nah, jadi kalau kita lebih paham itu, makanya kita ibaratnya membuat social listening kayak cita-citanya konsumen apa sih? Pasti semua ya, tadi wisdom dari senior-senior gitu, bahwa punya giving back, punya kehidupan yang lebih baik, itu emang ada nih. Emang enaknya kalau misalnya sekarang ada sosial media, orang bisa mengekspresikan. Kayak misalnya waktu sumbangan COVID kemarin, itu kelihatan conversation-nya itu memang ini loh yang diinginkan dari sebuah perusahaan gitu ya. Ada yang bilang, oh saya nggak salah pilih nih gitu ya, saya nggak pilih beli wadah. Jadi memang mungkin datanya sama gitu, cuman meaningnya, habis itu interaksinya kayak misalnya setelah itu banyak fundraising di kantor-kantor gitu. Itu kan juga ibaratnya tuh data yang simple tapi meaningful. Next ya, terus lagi ya, kita sangat dibantu ya sama industri FMCG yang memang quote-unquote tuh gila data gitu ya, karena harus iklan di tempat yang tepat dengan biaya yang tepat, semua harus serba terukur ya. Itu juga mengasah industri FMCG untuk bisa memahami data. Nah, terus sekarang udah banyak banget ya, sekarang malah kebanyakan data nih sekarang, kebanyakan data, tapi gimana cara kita mengelola dengan tepat. Dan tadi ya, ujung-ujungnya kan kita harus ada skala prioritas, jadi nggak mungkin kita bisa memfollow up semua temuan-temuan mengenai data-data tersebut. Nextnya, nah ini adalah values kita ya, mendevelop tim. Jadi kalau kita ngomong Indonesia butuh banyak engineer sama data scientist, setuju banget gitu, karena ternyata memang harus orangnya dulu baru perusahaannya bisa maju. Terus ciptakan kebaikan, continuous improvement, tumbuh bareng, sustainable ya, selamatkan planet gitu, bumi, dan mengembangkan bisnis. Yang khas dari Paragon adalah faith in God ya, ketuhanan, kepedulian, kerendah hatian, grit, ketangguhan, dan inovasi. Jadi ibaratnya data culture itu, data yang diambil kan ada nyawanya gitu ya. Jadi data-data yang relevan dengan bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita, itu yang paling penting. Next lagi ya. Oh ya, kita juga berusaha ya punya kemandirian dari teknologi. Kita coba kembangkan ERP kita sendiri. Itu kita banyak engineer juga, adik-adik kelas memang canggih-canggih banget. Bikin apps. Tadi ada yang bilang super apps, tadi kita berusaha banget menuju ke sana, walaupun kita tahu berat ya. Karena kan era sekarang era kolaborasi, satu apps dipakai 300 perusahaan, tapi kita mungkin apps bikin sendiri, tapi kita pengen dipakai sebanyak mungkin orang. Next lagi. Next. Oke, ini ada customer feedback yang kita coba terus carikan. Nanti next aja sekilas beberapa foto, nanti summary-nya aja. Next lagi.
Next, ini juga sunscreen yang sampai jutaan piece. Nah ini yang senengnya ya, Paragon dianggap gerak cepat, pernah ditulis di Harvard Business Review sekilas, terus dipertimbangkan secara global. Jadi pertama kalinya ada industri Indonesia yang ditulis sama artikel global ya Paragon. Next. Jadi akhirnya tadi ya setelah kita punya data kan banyak, ada data sosial, data penjualannya naik, terus motivasi apa yang paling kuat memang pencapaian suatu perusahaan atau brand ketika perusahaan itu dipercaya sama masyarakat untuk bikin perubahan di masyarakat itu ya. Jadi orang ngerasa apapun yang saya beli tadi pay it forward gitu ya. Jadi waktu beli langsung ngerasa kayak oh saya kontribusi nih ke pendidikan Indonesia atau ke kesehatan Indonesia. Itu akan menimbulkan perilaku yang berbeda. Kayak misalnya brandnya lebih banyak direkomendasikan, lebih gampang nyari talent, itu juga kita tahunya juga by data. Next lagi. Ini adalah CSR kita, Paragon ya mungkin sangat dikenal dengan CSR-nya. Next lagi. Ya, next lagi buat sustainable. Jadi memang akhirnya tadi ya bagaimana big data itu menjadi sesuatu yang simple. Orang ngomong kan everything should be simple but not simpler. Jadi setelah berpikir yang kompleks, orang ngapain sih? Kita ngambil yang mana, ngambil pendidikan, tampil seperti apa, itu kan semuanya ada untuk berubah perilaku. Jadi kalau triggering discussion-nya itu kami ngelihat anak-anak muda, Mas Gembong itu cinta banget sama data yang gede-gede, engineering cepet, tapi belum terbiasa mencernanya jadi sebuah, terus abisnya gimana, behaviornya apa, terus nanti gimana, nanti 3 tahun jadi apa gitu. Sementara alhamdulillah kami di consumer goods itu diajarin gitu ya, perilaku orang, terus nilai-nilai keluarga seperti apa dan behavior seperti apa yang nanti bisa mengurangi atau malah memperkuat nilai-nilai tersebut. Jadi saya rasa triggering question-nya itu bagaimana data-data itu tadi jadi lebih meaningful, actionable gitu ya. Terus habis itu terjadi efek network itu ketika dikerjain bareng kan gitu ya Pak ya. Kayak ikatan alami jadi getuk tular gitu ya, jadi bisa kayak tukar pikiran, tukar peran, akhirnya berbagi peran dengan lebih baik. Jadi seperti itu, bukan klise dan bernada politis ya Pak. Ini kok pakai makna-makna gitu, mungkin terpengaruh sama abang lagi aja. Saya tadi bilang, waduh, wisdomnya bagus banget. Oke, thank you. Mudah-mudahan tadi bisa menghangatkan malam ini gitu ya, diskusinya. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu dong yang paling meriah untuk sama Sebakan. Wisdomnya sama loh, berarti tadi dari Bang Amal Riza Patria dengan Paragon kan Faith in God ya tadi diatur ya. Oh iya. Bang Riza Patria kan dari tadi ngomonginnya kitab suci begitu kan ya, jadi diturunkan dari situ silakan data semua karena begitu. Baik, di summary sedikit tadi bagaimana big data yang terintegrasi itu justru seperti kata quote Einstein tadi ya, menjadi lebih simple, tapi simpler, dan juga bagaimana memiliki meaningful, actionable, dan mempunyai efek network. Satu pertanyaan saya nih, Kang Salman. Kan tadi sudah dikuat bahwa sekarang ini justru eranya kebanyakan data. Yeah. Karena betul, kalau dari perilaku digital ini kan semua orang akan menjadi produser, punya HP, mulai dari low end sampai high end ya bikin konten, video, foto, upload gitu kan. Dan itu tuh kalau istilah kami yang kuliah digital itu, ini tsunami data. Benar. Udah nggak sempat napas, tenggelam aja kalau kita nggak bisa memilah atau memiliki ketahanan. Nah, lalu gimana akhirnya dengan era sekarang kebanyakan data, bagaimanakah Paragon mengelola? Boleh kalau sharing iya dengan tadi kan sudah ada bikin app sendiri, tapi kan ada mungkin sesuatu yang sifatnya cutting edge mungkin yang kalau boleh di-spill sedikit begitu. Cutting edge ya? Iya, dari Paragon. Oke, jadi sekarang banyak banget apps yang bantu kan. Jadi kayak social media listening kita pakai. Tapi balik lagi tuh, social media listening itu paling pusing sama bahasa kita kan, bahasa Indonesia. Jadi waktu pertama kali demokan tuh dibilang, wah ada komentar negatif tentang brand kamu. Ternyata kayak gini, sadis, keren banget gitu. Habis ini mau kemana, saya juga lihat di social media listening itu ternyata banyak banget bisa ngetes produk, perilaku, behavior, recommended apa. Terus
Tapi kalau kita nggak punya struktur sama platformnya, akhirnya dari mesin yang bagus tadi ada 30 feature, kita cuma bisa pakai 10. Karena ternyata kita belum pernah melakukan secara manual. Gitu. Kan data itu hanya advertise apapun. Jadi kalau salah, salahnya makin gede gitu kan. Betul. Ya gitu. Gitu kan. Harus dihidupkan dengan membaca bukan hanya behavioral tapi cultural behavior yang begitu ya. Cultural, structure, actionable gitu. Resource yang kita punya. Baik. Bang Damo sama Mas Gembong boleh menanggapi dari pengalaman terhadap bagaimana ternyata big data, kita pilih tema sekarang lagi kebanyakan data begitu kan, dari Paragon dengan studi kasusnya sehingga melakukan prioritas diantaranya begitu ya, setelah melihat harus dipilih begitu dari banyaknya data yang diserap. Iya, terima kasih. Kalau dari saya sih, saya pendapat dengan pendapatnya Mas Salman atau Bang Salman ini, karena memang sebelumnya saya ini pemain pengganti kan, jadi tapi kan serba bisa. kalau salah dimaafkan lah ya. Enggak, justru begini kan, Mas Gembong kan butuh main behind the gun. Selama menjadi ketua IITB saya yakin sudah berjalan listening socially begitu kan, mengetnografi, mengobservasi, itu adalah main behind the gun, betul? Iya. Jadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Salman tadi. Kebetulan seorang Jawa, saya panggilnya Mas aja. Soalnya saya suka dipanggil Kang, Bang, Mas, ya kan. Jadi karena saya sepakat dengan Bang Salman, makanya yang salah ini judul ini. Salah ya? Salah. Karena harusnya bukan mengintegrasikan, tapi penggunaan big data untuk bla 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 kan gitu ya. Jadi sebetulnya big data itu adalah sekumpulan data, bahkan kadang-kadang data yang cukup banyak dan besar gitu ya. Tapi yang paling penting bukan berapa ukuran data itu, berapa besar datanya, tapi bagaimana data itu kita manfaatkan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi data itu dipilih seperti tadi Bang Salman sampaikan. Nah, misalnya nih sekarang IITB Jakarta, gimana ya cari dana untuk baksos dan lain-lain. Salah satunya ambil saja data supply ikan atau udang di supermarket, di pasar, di mana-mana. Kemudian kerjasama sama Jakpro. Jakpro kan punya tanah tuh deket Ancol, ya kan? Kemudian di situ bikin kolam dari terpal. Kemudian pakai teknologi nano. Jadi di situ menghasilkan udang, menghasilkan ikan budidaya. Kemudian itu yang disuplai ke supermarket, ke pasar dengan aplikasi ya. Jadi kita punya jadwal panen, berapa ton dan lain sebagainya. Bayangin aja kalau satu hari, anggap aja cuma 100 ton di Jakarta ini. Maka dalam satu bulan, dalam satu tahun, dia akan membutuhkan 36.000 ton lebih. Kalau untung 1.000 aja, maka keuntungannya 36 miliar satu tahun. Untungnya cuma 1.000, padahal udang harganya kan 150 sampai 200.000. Jadi sebetulnya pemakaian data atau mengambil data untuk dipakai memutuskan sesuatu itu menjadi penting, sama seperti bisnisnya Bang Salman tadi, bahwa dia melihat ada 40 juta tadi saya lihat konsumen, turunkan lagi sampai akhirnya diputuskan produk ini layak untuk masuk market dan lain sebagainya. Nah itu yang memang belum dilakukan bahkan oleh ITB, kampus ITB sekalipun. Bahkan kemarin saya juga mengkritik ya, aset manajemen itu belum dikerjakan oleh ITB. Padahal banyak orang diajari aset manajemen dari sekolah itu gitu, tapi ITB-nya sendiri nggak pakai. Tidak menerapkan. Nah, apalagi big data itu memang belum dipakai. Jadi memang sehingga keputusan-keputusan yang diambil tidak tepat pada sasaran yang diharapkan karena pemakaian data tadi seperti yang digambarkan tadi oleh Bang Salman. Saya rasa saya sependapat dan pola-pola
penggunaan data, pemanfaatan data yang dilakukan oleh grup Paragon ini bisa ditiru oleh teman-teman semua ya, dari berbagai macam sektor. Saya tadi contohkan udang, ikan. Kita sekarang ini patin import dari Vietnam dan patin. Kemudian udang kita juga sebagian import dalam bentuk beku dan sebagian yang disuplai dari daerah-daerah lain seperti misalnya dari Kalimantan, dari Madura, sehingga biaya transportasi itu bisa menjadi margin buat kita kalau kita menghasilkan sesuatu di sini. Gitu. Terima kasih. Thank you Mas Gembong, banyak insight nih ya dari penggunaan big data kepada margin ya, bisa kita ambil dari itu saja gitu ya. Mas Elon, bukan Elon, Mas Delon. Silakan, ada yang ingin tanggapi atau justru kalau mau bertanya nggak apa-apa untuk terbuka kalian juga bertanya untuk Bang Salman dan Bang Irfan. Cuma tadi saya juga setuju banget yang Mas Gembong bilang. Definisi dulu di big data itu kan sebenarnya ya big pool of data. Nah tadi udah disentuh juga oleh Mas Salman. Nah sekarang kan what to do with this data kan gitu. Nah kalau sharing sedikit pengalaman saya karena ini Hyundai juga kita ya istilahnya retail ya. Itu kita juga mau coba menerapkan itu, tapi kita udah ngumpulin nih data-data dari customer, dari baik itu mulai dari waktu itu jadi prospek sampai akhirnya batal sampai yang beli segala macam. Tapi pertanyaan yang mau kita jawab adalah what to do with this data. Kita pengen tahu likelihoodnya begitu kita ketemu ini calon customer, berapa persen chance-nya dia akan jadi beli kan gitu, dan berapa persen chance-nya dia batal. Kalau kayaknya dia chance belinya kecil, lebih baik sales kita arahin cari yang baru. Intinya kita mau coba kejar efisiensi, efektivitas waktu teman-teman sales kita. Nah itu kita coba dari berbagai macam cara lah, baik itu dari demografi, kemudian pekerjaan segala macam. Nah cuma permasalahannya kan adalah data itu tadi Mas Aman juga bilang garbage in garbage out. Kadang kalau kayak gitu, kayak pengalaman saya di retail ini Hyundai, kadang data customer itu baru kita dapat setelah emang dia menjadi hot prospect. Setelah dia ngasih data slicknya BI checkingnya, setelah dia kasih KTP-nya, dan itu memang orang yang udah ngasih itu udah warm lah, udah hot prospect lah. Sebenarnya emang likelihoodnya dia untuk batal itu memang dasarnya udah lebih kecil. Sedangkan yang kita pengen cari tahu ini kan kalau misalnya kita pameran begitu orang datang, nah kita bisa tahu gimana caranya tahu ini orang bakal beli nggak gitu. Nah menyentuh ke situ saya sebenarnya juga ingin bertanya dari tentu abang-abang sekalian yang lebih advance daripada saya terkait ke untuk penggunaan big data ini untuk akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi DKI Jakarta. Artinya pertama, what kind of data sih yang kita butuh menurut abang-abang sekalian gitu. Karena tadi Mas Acir, Mas Salman juga udah bilang sekarang tuh data udah kebanyakan, bahkan tadi ada tsunami data segala macam. Nah kan kayak face recognition, kemudian tahu orang itu behaviornya gini-gini. Pasti orang begitu lihat gitu monitoring, oh gila ya, gue dibaca semua, pulang dia kan, malah dia nggak beli gitu kan, ketakutan. Tapi sebenarnya kalau kita bisa mendapatkan data perjalanan mobil bensin untuk 1500, 1200, 2000 cc sampai 3000 cc misalnya, dari Bekasi ke Jakarta atau per kilonya berapa liter di tengah macet dan lain sebagainya, kemudian kembalinya lagi juga begitu, sehingga bisa ada hitungan berapa sih sebetulnya penghematan yang didapat dari penggunaan mobil listrik misalnya. Ya itu yang harusnya dijual gitu. Sehingga setahun Anda akan saving sekian puluh juta gitu kan. Nah itu yang harusnya dijadikan sales materi untuk penjualan gitu. Jadi saving itulah yang kemudian mendorong orang tertarik untuk membeli. Misalnya itu strategi sih sebetulnya, tapi tentunya dari data-data yang diambil dari lapangan. Kemudian maintenance cost. Kalau mobil bensin itu kan banyak yang diganti ya, banyak yang rusak, ada filter dan lain-lain.
itu juga datanya kan ada tuh di bengkelnya Hyundai mungkin kan, bisa diambil. Kemudian itu yang dijadikan materi untuk jualan mobil, karena kalau lihat data orang pasti orang akan tersinggung gitu, atau marah. Saat ini saya minta KTP aja susah untuk kartu IA ITB. Padahal KTP kita kalau masuk gedung dikasih juga sama resepsi kan, muka kita difoto biasa-biasa aja. Tapi kalau IA yang minta KTP, ini aman nggak? Ini enggak gitu kan. Gitu. Jadi ya memang masih seperti itu. Padahal sekarang ini nggak ada rahasia. Saya bisa pastikan itu karena data kita itu semua bisa diambil, bisa diunduh oleh siapapun yang mempunyai alat tentunya. Jadi bahkan dari foto-foto, data-data HP, pembicaraan, semua bisa di-cloning oleh seseorang yang memang mampu melakukan itu. Jadi tidak ada lagi rahasia sekarang ini. Kita kemana aja sekarang scan Peduli Lindungi kan, ketahuan masuk mall, keluar mall. Tapi mungkin kalau panti pijat nggak ada scanning, jadi aman kan gitu. Kok tahu aja? Kok tahu? Gue belum kesana. Kok tahu? Nggak, tapi intinya sekarang ini nggak ada lagi kerahasiaan sebetulnya. Cepat atau lambat kita akan menyadari itu gitu, sehingga pada saatnya nanti sudah sadar baru kita tuh bisa tuh tadi seperti Bro Ivan sampaikan. Mungkin itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih. Silakan menanggapi singkat saja sebelum masing-masing saya todong untuk kira-kira apa nih ide terobosan yang jadi PR untuk IATB Jakarta gitu. Ya, jadi ya memang itu tadi juga trust itu ya kalau data. Ya memang dulu saya juga punya pengalaman waktu baru-barunya Android untuk Indonesia kan. Saya pakai itu ada temen bilang, ih ngapain lo konspirasi teori dia kan demen banget tuh gitu-gitu. Itu kan data lo nanti bisa diambil sama CIA, dibaca, disimpan. Gue bilang biarin aja selama dia nggak kasih ke bini gue sih, gue santai. Mau saya tahu juga bodo apa. Selama bini gue nggak dikasih tahu. Nah, tapi intinya yang lebih ini adalah bahwa ya mungkin ke depannya ya ini sebagai sekalian trigger untuk nanti minta komitmen dan summary ya. Mungkin ke depan kan ya bahwa tadi juga Bang Riza, Pak Wagub juga menyampaikan kan sebenarnya itu ada satu window of opportunity untuk kita bisa membangun dan berkontribusi itu dengan adanya PJ Group ini kan, dengan rencana pembangunan daerah yang mereka yang bikin, yang baca belum mengerti kan. Nah, artinya ini ada bisa satu window of opportunity di mana kita bisa menawarkan solusi. Sebenarnya tadi mungkin yang benar juga sih Bang Riza bilang itu opportunity, karena mungkin kalau yang sudah bikin rencana, kalau kita kasih ide mungkin lebih susah nerima. Nah, tapi kalau ini kan mungkin enggak. Nah, mungkin ke depan saya sih berharap kita alumni ITB dan terutama juga dengan support dari PP, coba kita mungkin bikin yang lebih terfokus. Misalnya kita katakan data memang tadi kan juga dibilang sensitif, data kesehatan itu jelas berat, itu pribadi dan lain-lain kan. Tapi mungkin yang nggak terlalu agak less sensitif mungkin kalau masalah nilai pendidikan gitu. Artinya kalau paling nggak kita coba lihat apa yang bisa kita hack dari situ gitu. Artinya ya bahwa kualitas nilai itu dipengaruhi oleh apa aja gitu kan. Di hack nih. Kayak Bjorka juga dibaca. Nah mungkin kita coba dari hal seperti itu, karena kan sebenarnya banyak nih data-data ada tapi scattered gitu loh, nggak ada yang mengumpulkan integrasi. Ya contohnya kayak kita punya BPJS 1 jam sostek itu dulu, itu kan data berapa kalau nggak salah 30-an juta, itu kan lebih gede dari Malaysia kan? Itu servernya mereka itu kayaknya harusnya bisa lebih gede daripada server pendudukannya Malaysia gitu, dan itu terpisah, nggak integrated. Saya nggak tahu kalau sekarang ya, paling nggak pada waktu itu lah nggak integrated dengan bahkan BPJS kesehatan pun punya sendiri, masing-masing punya sendiri. Nah kayak pendidikan ini juga pasti di sekolah ada tuh nilainya. Nah tinggal
dia bisa nggak kasih ke kita. Nah kita lihat bagaimana cara kita bisa mendapatkan data itu, baik itu dengan perjanjian-perjanjian atau kerahasiaan dan lain-lain. Nah mungkin itu bisa kita minta, dan itu kayaknya kan nggak terlalu highly regulated. Kalau data kesehatan itu kan memang jelas sangat regulated, itu nggak bisa, padahal itu juga masalah. Akhirnya kan orang kalau pindah rumah sakit nggak tahuan historicalnya segala macam. Nah mungkin kalau bisa follow up-nya bapak-bapak yang ada di sini kan kelihatannya paling nggak nih udah berani duduk sini kan udah siap kontribusi. Nah kita mungkin nanti kita coba bikin sedikit lebih ke FGD yang untuk bisa nge-hack, terutama ya dengan adanya nanti akan ada kan PJ Group. Nah tadi juga ini kan menjadi opportunity nih menurut Bang Riza ya. Nah mungkin izin bapak-bapak, mungkin nanti kalau boleh kita follow situ, kita perkecil dulu skopnya dari yang at least workable dulu lah. Kita mulai dari yang penting, kita ada yang kita coba lakukan. Mungkin dari saya begitu, Bang Kecil silakan ditembak. Terima kasih udah nembak duluan. Kita tembak nih para alumni elektro langsung gitu ya oleh para alumni mesin. Ini pas nih hampir 1 jam begitu ya dari diskusi kita. Kita mulai dari Kang Ivan gitu ya di ujung. Kembali kita mulai dari apa yang Pak Anies tadi bilang, harus ada terobosan ya, ide baru dalam rangka tema kita bagaimana menggunakan big data dan mengintegrasikannya untuk pembangunan sosial dan ekonomi Jakarta yang bisa dilakukan oleh alumni IA ITB Jakarta. Apa yang kita bisa mulai menurut Kang Ivan? Ya baik, mungkin kalau dari sisi Japro ya, kami tugas utamanya adalah membangun Jakarta dalam artian kita buat Formula E, kita buat JIS, kita buat velodrome, kita buat LRT dan lain-lain. Terkait itu memang kalau kita ngomongin big data tentu kami ada data siapa yang masuk JIS segala macam itu kami punya, tapi kan tidak bisa kami share. Nah, ini kalau terkait salah satu pekerjaan juga di Jakpro adalah kami sedang menurunkan kabel-kabel udara ya. Kalau kita bilang Jakarta ini kan seperti tadi kata Pak Anies atau Pak Wagub, bahwa Jakarta ini ingin jadi kota yang maju ya. Salah satu tanda kota maju adalah tidak ada kabel di atas ya gitu. Kalau ada kabel di atas itu negara dunia ketiga lah gitu. Nah ini salah satu yang sedang kami usahakan di Jakpro. Nah di atasnya situ memang kami sedang bekerja sama dengan beberapa institusi untuk mereka nyebutnya LPR ya, License Plate Recognition atau Face Recognition. Ini ada memang teman-teman yang sedang riset di bidang Artificial Intelligence, bagaimana ini bisa merecognize mobil maupun orang gitu. Dari situ mungkin nanti kita bisa ikut berkontribusi. Misalnya nih kemarin cuma bilang aja, kita punya kamera di tengah jalan karena memang Jakpro suka main di trotoar ya, di tengah jalan. Seberapa bahagianya sih warga Jakarta. Jadi karena orang lewat, itu kita lihat yang senyum berapa orang. Nah itu kita bisa tahu. Dari senyumnya akan yang melihat iklan yang Mas Salman ya siapa tahu gitu ya. Nah ini nanti coba kita elaborasi lagi. Kami di Jakpro tentu bisa melakukan paling tidak kalaupun datanya nggak banyak, kami secara lokasi bisa ya. Ya mungkin itu Mas Ecil. Terima kasih. Siap. Mas Ahmad, bagaimana? Kalau dari data-data yang kita kan orang Indonesia senang banget berkomunitas gitu ya. Jadi ngumpul-ngumpul terus tiba-tiba bikin kaos ya di TBW terus lari gitu ya. Terus tiba-tiba nanti ada dataran gitu ya. Kalau saya lihat, saya jadi ingat kalau ada trigger ya. Ini waktu COVID kemarin kan ada warga bantu warga itu anak ITB sebetulnya. Terus nyariin rumah sakit. Terus ada yang dia jadi volunteer terus karena ini mengharukan sih. Jadi katanya bapaknya nggak dapat, jadi dia nggak mau ada orang kenapa-napa kayak papanya gitu ya. Jadi kalau saya lihat tuh ketika kita bisa ketemu common goals gitu ya, mental health, alumni dulu ya dapat kesempatan bekerja, berkembang profesi, itu menurut saya jadi ada purpose yang besar. Nah, kalau saya lihat yang bisa itu bikin dataton kalau menurut saya. Dataton dari berbagai komunitas, karena yang bikin juga sebetulnya alumni-alumni kita juga yang ada di startup-startup itu, mereka kan ngelihat bagaimana
data dipakai buat nge-push penjualan, tapi kan ilmu yang sama data bisa untuk merubah perilaku sosial menurut saya. Jadi untuk membentuk data habit saya rasa kita perlu quick win gitu. Kayak misalnya kerjasama sama ya biasanya planet lain itu SRITB ya Pak. Iya betul. Tapi kan kalau misalnya ada poster, ada instalasi, terus orang jadi ngumpul ngobrol, terus tiba-tiba jadi kenal, terus besoknya melakukan sesuatu, orang kan biasanya kecanduan gitu ya. Terus biasa pamer kan, ini habis berbuat baik pamer. Orang Indonesia itu datanya gitu, senang berbuat baik dan pamer. Bahkan tapi jadi data gitu ya. Itu jadi data, tapi ya akhirnya kan simple tapi gampang diikuti gitu ya. Jadi berapa banyak komunitas kumpul berbuat baik dan pamer dan men-trigger orang lain untuk ngapain lagi di, kalau sosial itu kan aspeknya berarti pendidikan, kesehatan, ekonomi gitu kan Pak ya. Terus ya bantuin usaha temen itu juga bisa bikin data-data sederhana sih. Tapi akhirnya menurut saya tuh terbentuk budaya cari data gitu kan Pak ya. Jadi apa-apa cari data dulu. Akhirnya kita lama-lama kalau bikin sesuatu salah itu pasti gara-gara nggak ada data gitu. Kalau itu banyak. Oke, menarik loh formulanya yang lebih simpel dan mudah-mudahan ya ITB Jakarta bisa menjadi tadi kumpulan atau pool talent yang menghasilkan man behind the gun, gitu ya. Betul. Jadi bisa siap bantu Mas Alvin? Di Deep Space aja boleh. Bener loh, Deep Space melawan itu betul. hostnya Deep Tech. Bahkan Deep Tech itu ketuanya anak ITB Pak. Namanya Mas Gio, kayaknya Mas Gio saya pernah cerita ya. Jadi pernah bikin dataton dan yang prakerja terus peduli lindungi sebetulnya lo lagi istilahnya gitu. Oke, cocok. Mas, merapat Deep Space itu langsung melawai ya? Ya, dataton ya Pak. Dataton, siap. FGD. Mas Gembong, silahkan beri PR buat Damos dari judul kita diskusi malam hari ini. Ya kalau dari saya sih sederhana aja, kan tadi udah dibahas semua tentang data. Ya kita mulai dengan data yang sederhana, kemudian kita coba mengeksekusi isu menggunakan data yang ada, itu aja. Saya hanya mengingatkan pada teman-teman di ITB Jakarta, kita harus kayak orang Jepang ya. Orang Jepang itu selalu bilang kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Kalau orang lain nggak bisa, saya tetap harus bisa. Jangan kayak orang Indonesia kebanyakan. Kalau orang bisa, ya biarin aja dia yang ngerjain. Kalau orang lain nggak bisa, apalagi saya gitu kan. Jadi kita harus menghentikan itu. Jadi supaya kita selalu bisa untuk bersama-sama dan mencari solusi menggunakan big data tadi. Makasih. Baik, terima kasih. Jadi menghindari kaum inferior bahan begitu ya. Mas Gembong ya. Mas? Ya, tapi kan lu gak sampai lu cuma ngomong dong. Sekarang komitmennya apa nih kita nih gitu kan. Udah banyak ketua tuh ada 3 orang. Lu siap mengamini kan nih gitu. Pokoknya harus lah, kita harus fasilitasin dan ya mungkin sebenarnya di sini kan juga ada pengda-pengda lain yang mungkin kan kalau Mas Gembong kan mengayomi kita semua nih. Nah, tapi kalau kita fokus ya di Jakarta, mungkin kita ke depan akan coba bikin FGD aja kali ya. Waktu lu gak sebenarnya waktunya Waktu satu lagi nggak hadir. PR-nya kelulu lagi sebenarnya. Iya. Santai Mas Gembong, yang penting ada DSK. Ya artinya kita coba bikin lah. Setuju tadi yang Mas Gembong bilang, kita coba aja dulu lah. Kita hack dari something goal, paling enggak ya kalau kita nggak nyoba juga nggak bakal pernah tahu di mana masalahnya lagi dan gimana perbaikinya kan gitu. Nah mungkin ke depan kita sangat berharap supportnya bapak-bapak sekalian. Ya insya Allah nanti kita sih siap semangat kerjanya ya ITB Jakarta. Kita mungkin butuh tambahan knowledge dan ini dari bapak-bapak sekalian. Mungkin ya kita PR kita lah pokoknya. Ya. Ya. Siap. Harus kita lakuin nih. Stano. Siap ya, Arang tuh. Kita adalah motor penggerak begitu kan. Karena pada akhirnya ikatan alumni Jakarta ya alumni Jakarta yang harus kita ajakin, nggak mungkin kita doang gitu kan. Iya. Cuma karakternya kebetulan mungkin informasi nih Kang Salman sama Kang Ivan ini pengurusnya dari ketua sampai ke bawah.
anak 2000-an gitu kan semua, emang penggeraknya milenial gitu, kecuali gue di 99. 99 juga palsu di ITB-nya asli 97 gitu kan. Biasanya kan dunianya begitu kan, udah AI, bahkan sekarang metaverse gitu kan, tapi butuh diingatkan oleh angkatan 90-an, 80-an untuk ayo wisdomnya dan lain-lainnya agar tetap on the track, tapi juga ya itu tadi sebutannya, kalau mau selangkah dua langkah sama kampus lain aja lah ya gitu ya. Ya kita komitmen high achiever ya, bukan mau takabur atau sombong-sombongan, tapi karena sudah mau giving back setelah apa yang kita dapat selama di ITB, ayo kita bikin sesuatu. Mungkin kita segera mampir ke Deep Space di Melawai atau berkolaborasi dengan Jakpro. Itu dua aja langkah pertamanya tuh untuk mampir. Siap. Oke. Sudah menjadi kata penutup dari masing-masing bicara, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Tepat 1 jam. Mudah-mudahan ini menjadi bukan hanya sekedar omongan, tetapi konkret acting begitu ya. Tadi Mas Ivan bilang. Sebagai penutup kita akan serahkan plakat langsung masing-masing dengan satset dan gerak cepat dan foto bersama dengan para narasumber. Lalu kita akhiri dengan foto bersama untuk semua yang ada di sini, begitu ya. Baik, silakan kepada Pak Sekjen, mohon bantuannya. Pak Sekjen. Kita ke depan aja kali ya? Di sini ke depan ya, biar fotonya enak. Yuk, boleh silakan Mas Gembong, Kang Salman, Mas Salman, macam-macam nih, Bang, Kang, Mas. Wah, kan diajak aja. Kang Ivan silakan mengambil tempat. Iya. Silakan. Nanti saling bersalaman. Iya. Ya, nanti juga mengisi. Nanti aja biar cepet nih. Oke. Tukar. Ini souvenir dari Paragon. UKM ITB asli. Mantap Paragon. Usaha ITB asli. Waduh kayak lagi. Baik, kita sasut saja para narasumber, kita naik ke atas panggung lagi berdiri. Semua yang ada di sini boleh merapat di bagian depan, kita foto bersama sebagai penutup dari acara ini. Oke, kita berdiri di panggung. Boleh semuanya, ayo silakan semuanya alumni ITB yang hadir malam hari. Siap. Kamera action. Sakit, tentukan DKV 98 Yang depan geser dikit. Agak ke sini. kurang seimbang. Ya, oke cukup. Yuk, oke lah sini. 1, 2, 3. Oke, sebentar kali lagi. 1, 2. Video nih. Salam komando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada yel. Boleh pakai video. Iya. Jakarta. Nah, itu sir. Video nih. Kondor kanan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mantap. Oke. Sekali lagi, siap. Udah kayak OSKM nih, ospek. Siap. Sebentar. Yang nanya siapa kita, Mas Gembong ya? MC. Jangan. Senior. Siap ya? 3, Mas Gembong ya? 3, 2, 1. Siapa kita? Mantap. Baik, dengan berakhirnya yel tadi berarti berakhir juga perjumpaan kita dalam rangka pelantikan dan pengukuhan Ikatan Alumni ITB Jakarta. Terima kasih atas